Halo, selamat datang di channel Dwi Entertainment dengan saya Dwi. Selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini. Channel ini membahas tentang entertainment, musik, teknologi, dan mentoring maupun traveling. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan yang terjadi di Adobe Lightroom Classic. Langsung saja kita masuk ke video berikut. Pertama-tama kita akan buka Adobe Lightroom. Kita buka di Adobe Lightroom. Oke, kita buka Adobe Lightroom. Jadi saya sudah menginstal Adobe Lightroom. Jika teman-teman belum punya Adobe Lightroom, teman-teman bisa download di link yang saya bagikan di link deskripsi. Di sini saya akan membuka sebuah file foto yang berekstensi RAW. Jadi untuk filenya namanya ini image 1181.cr2. Nah, di sini di halaman utama itu ada halaman library, develop, map, book, slideshow, print, dan web. Di halaman library ini dimunculkan histogram, terus di sini ada quick develop. Quick develop ini kita akan bisa menggunakan preset yang sudah ada untuk mengedit foto. Jadi preset yang ada ini seperti kita bisa merubah colornya mulai dari natural, bright, dan sebagainya. Terus dari kreatif, terus ada black and white, curve, dan sebagainya. Hanya saja ketika teman-teman mengedit di sini itu tidak akan maksimal hasilnya karena teman-teman hanya menggunakan default dari settingan yang sudah ada. Nah, untuk dapat mengeksplor lebih lagi untuk menghasilkan foto yang bagus sesuai dengan keinginan teman-teman harus masuk ke bagian develop. Kita klik di bagian develop. Di sini saya tidak membahas tentang bagaimana cara mengedit fotonya, tapi saya lebih membahas pada masalah yang terjadi di Adobe Lightroom. Di sini teman-teman lihat terjadi crash di Adobe Lightroom saya. Jika teman-teman mengalami hal yang sama, kita akan coba atasi masalah ini. Nah, ketika di sini ada error report ya. Nah, ini kita downsend aja. Dan setelah kita downsend, ternyata aplikasinya force close. Jadi aplikasinya menutup dengan paksa. Untuk mengatasi hal tersebut, kita buka di tempat penyimpanan dari Adobe Lightroom tersebut. Kita masuk di user, terus masuk ke usernya. Di sini nama saya Dwi. Terus kita masuk pada halaman pada folder app data.
Nah, untuk dapat mengakses ke program app data, teman-teman tidak dapat melihat di sini kalau folder hidden tidak di checklist. Jadi app data merupakan suatu folder yang disembunyikan oleh Windows. Nah, ketika teman-teman centang atau checklist hidden items ini, maka app data ini akan muncul. Oke. Nah, setelah kita masuk ke app data, kita buka folder roaming, lalu kita buka folder Adobe, dan kita buka folder Lightroom. Kita cari folder Lightroom. Mana nih? Ya. Setelah kita temukan folder Lightroom, kita masuk ke bagian Preference, ke folder Preference. Nah, di situ ada dua di laptop saya ada dua file. Satu Lightroom Classic CC preference.agpref apref gitu ya, dan satu lagi Lightroom Classic CC7 startup preference.agref. Nah, kita akan buka yang atas. Yang hanya preference tanpa startup. Kita buka menggunakan Notepad. Teman-teman dapat install menggunakan Notepad++ atau Notepad bawaan Windows. Di sini saya akan gunakan Notepad bawaan Windows saja. Nah, setelah terbuka, kita masuk pada akan muncul halaman seperti ini. Ini merupakan coding dari settingan preference yang kita punya. Kita masuk ke bagian paling bawah. Kita masuk coding di bagian paling bawah. Kita akan rubah sedikit. Di sini teman-teman akan mendapatkan use autobahn. Di use autobahn ini secara default ini akan diarahkan ke true. Jadi secara default ketika teman-teman menginstal, use autobahn ini sudah di true. Nah, ini kita akan robah supaya tidak terjadi crash seperti tadi. Kita akan robah parameternya menjadi false. Nah, setelah kita robah, kita hanya merubah ini, yang lain tidak usah dirubah. Lalu kita save atau Ctrl S. Nah, setelah Ctrl S ini kita close aja. Kita close, lalu kita buka kembali Adobe Lightroom. Kita buka kembali Adobe Lightroom. Kita akan buka file yang tadi kita punya. Nah, di sini sudah terbuka. Kita tunggu sebentar sampai histogramnya keluar. Oke, ini artinya program sudah siap untuk kita pergunakan. Di histogram ini muncul beberapa informasi antara lain ISO, terus focal length-nya, terus f-nya juga, dan shutter speed-nya. Nah, untuk dapat merubah settingan dengan lebih detail, kita harus masuk ke bagian develop. Kita coba masuk ke bagian develop. Sebelum kita rubah autobahn ini menjadi false, ini terjadi crash. Nah, setelah kita rubah menjadi false, maka untuk develop ini kita dapat pergunakan dan kita dapat mengeksplor
di menu untuk merubah exposure, kontras dan sebagainya dengan lebih detail. Jadi teman-teman lebih leluasa untuk mengedit foto yang teman-teman punya. Oke, kiranya tutorial ini dapat berguna bagi teman-teman yang mengalami kendala yang sama. Selamat mencoba, dan jika teman-teman suka dengan video ini silahkan klik like, dan jika tidak suka silahkan dislike. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya.